orang yang dengan sengaja ngomong besar. Ya. Dengan tujuan? Dengan tujuan agar orang lain attracted, tertarik dengan dia, sehingga dia mencari yang namanya superficial charming. Ini bisa dikatakan ODGJ ya? Kalau hal seperti itu ya, bluffing tadi itu. Kalau orang bluffing, kemungkinan iya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Saya itu biasa punya berapa? 50 mobil BMW itu biasa udah. Ya, jadi nggak usah apa ya nganggap yang lain tuh wow gitu. Buat saya biasa, sampah malahan. Dan saya ini punya darah ningrat loh, saya ini darah biru. Ya, saya punya gelar gitu. Apa namanya? Raden depannya. Tuh, bukan Pak Raden loh tapi. Kok ketawa kayak gitu? Kayaknya nggak percaya. Kenapa, Dok? Kenapa? Ya, Jadi ingat apa-apa. pasien. Hah? Jadi ingat pasien. Ya kan ada pasien. Gak bercanda. Saya jadi pasien apa ini? Dan maksudnya kok apa ini? Eh? Kalau emang punya 50 BMW ya Iya, selamat. buat saya biasa keren. gitu. Jadi Anda apa ya? menirukan artis. Iya. Iya. Artis yang lagi viral itu kan. Iya. Yang katanya Cuma punya dia- 50 perusahaan itu. Betul, dia cewek saya cowoknya gitu. Kan biar lengkap. Tujuan saya biar saya dibully netizen gitu. Kan saya naik daun habis gitu. Ini saya demi acara ini ya, saya role playing kayak begitu. Jadi ini apa sih, Dok? Saya ingat itu waham ya? Betul ya? Ya mungkin belum tentu sampai kategori waham, tapi bisa juga jadi waham kalau sampai sama dia diyakini. Jadi kan ada orang yang suka ngomong besar ya, bicara kalau dia memiliki harta ini, harta itu, yang mana mungkin sebenarnya nggak sampai segitunya, tapi sama dia dilebih-lebihkan. Ngomong besar lah ya kalau orang awam mungkin bilangnya bluffing ya, bahwa dia memiliki banyak harta dan lain sebagainya, bahwa orang lain itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dia, makanya dia bilang mungkin orang lain itu sampah, apa yang dimiliki orang lain itu sampah. Karena sebenarnya kenapa sih kok orang itu bluffing? Nah itu yang kita harus cari tahu dulu kan. Iya, tujuannya apa? Ngomongnya serius lagi gitu loh. Iya kan, ini bukan dalam konteks main-main, bercanda. Dan viral lagi. Viral lagi gitu loh. Makanya kan sempat netizen bilang, cari panggung lah kayak gitu. ODGJ cari panggung gitu judulnya. Tapi ini bisa dikatakan ODGJ ya? Kalau hal seperti itu ya, bluffing tadi itu. Kalau orang bluffing, kemungkinan iya. Bukan kita bilang ODGJ. Kalau saya disuruh mendiagnosis nggak berani karena saya nggak mau too early interpretation atau terlalu cepat mengambil kesimpulan ya, karena kan saya juga nggak pernah memeriksa secara langsung ya. Tapi kita harus lihat bahwa seseorang yang ngomong besar padahal kenyataannya tidak seperti itu, maka itu merupakan indikasi bahwa dia memiliki, kita bilangnya, waham grandius. Atau mungkin ada bahasa Indonesianya? Waham kebesaran kalau bahasa Indonesia. Ngomongnya kebesaran ya gitu ya. Jadi waham itu kan keyakinan yang tidak sesuai dengan realita, yang mana diyakini oleh dia, yang membuat dia menjadi tidak bisa dipatahkan ya. Kita bilang kan nggak benar kayak gitu, tapi dia yakin, dia kekeh bahwa itu benar. Itu yang kita bilang dengan waham. Ya. Dan kalau namanya waham grandius atau waham kebesaran, itu artinya dia meyakini bahwa dia memiliki sesuatu hal yang besar. Ya, misalnya dia merasa dirinya keturunan ningrat, atau dia keturunan dari orang hebat, padahal kenyataannya nggak gitu. Dia memiliki perusahaan banyak, padahal kenyataannya nggak gitu. Dia memiliki banyak uang sampai dalam jumlah yang berlebihan ya, padahal nggak kayak gitu. Nah itu hati-hati. Iya. Biasanya orang-orang yang seperti itu, kalau memang dia nggak sadar ya, kita lihat dulu dia sadar apa nggak sadar waktu dia ngomong seperti itu. Kalau dia nggak sadar, bukan berarti maksudnya koma ya. Kalau orang koma kan jelas nggak mungkin dia ngomong. Tapi maksudnya kalau dia tidak dengan sengaja, tanpa intensi untuk sengaja membuat orang charm itu bahasa Indonesianya ya, tertarik secara pemikiran dengan dia, berarti dia kemungkinan itu dilakukan di luar
intensi buruk kan berarti. Kemungkinan orang itu mengalami ada namanya bipolar. Jadi salah satu ciri dari gangguan afektif bipolar atau gangguan mood bipolar itu adalah dia memiliki 2 fase, yaitu fase mania dan juga fase depresi. Nah, ketika dia lagi fase mania, maka dia akan ngomong besar. Oh gitu. Cirinya gitu. Oke. Dan dia akan berpikir bahwa dirinya itu hebat. Makanya ada salah satu cirinya itu waham grandius. Salah satu ciri dari seseorang yang mengalami fase mania dari gangguan bipolar. Ya, dia ngomong besar, bicaranya banyak, nggak berhenti-berhenti. Kemudian memiliki banyak ide. Misalnya aku mau bikin perusahaan ini, mau bikin perusahaan itu. Padahal kenyataannya ya nggak ada. Kemudian dia belanja banyak, menghabiskan uang banyak, nafsu seksual yang meningkat. Hati-hati, itu ciri dari dia mengalami fase mania dari bipolar. Tetapi orang-orang yang mengalami fase mania dari bipolar biasanya diawali dengan fase episode depresi dulunya maksudnya ya, dia pernah mengalami depresi dulu. Mungkin dia down. Kalau kita lihat dari artis tersebut kan mungkin dia pernah mengalami ketika dia akhirnya keluar dari dunia artis, secara popularitas turun, keuangan juga turun, harus menjadi single mom, itu kan suatu hal yang stressful ya. Mungkin dia dulu awalnya mengalami depresi, sehingga mungkin sekarang dia juga bisa mengalami, dia berusaha terlihat kuat kan, padahal sebenarnya dia lagi down, akhirnya dia muncul mania itu bisa kalau dia tidak secara intentionally dengan sengaja ngomong besar. Tetapi ada juga orang yang dengan sengaja ngomong besar. Ya. Dengan tujuan agar orang lain attracted, tertarik dengan dia, sehingga dia mencari yang namanya superficial charming. Superficial itu kan luar ya. Charm itu menarik. Penampilannya dikagumi begitu ya. Dia pengen dikagumi oleh orang lain. Nah, kalau yang ini beda. Kalau yang ini bisa didapatkan pada orang-orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Oh, oke. Beda lagi sama flexing ya. Flexing kan juga tampil memukau gitu dengan maksud mempengaruhi. Kalau flexing itu ya itu kalau flexing itu masuk di gangguan kepribadian itu. Narsistik itu ya. Itu. Oh, oke. Karena dia dengan sengaja, intentionally dengan sengaja. Agak beda dengan orang yang bipolar. Kalau orang bipolar dia nggak sadar. Maksudnya dalam pengaruh, bukan nggak sadar tuh, maksudnya dia nggak bisa ngomong, koma, bukan ya, dia lagi nggak sakit punya maksud gitu nggak ya, ada maksud, nggak tapi ada memang maksud. dia lagi terganggu jiwanya, gitu. Jadi dia memang akan ngomong besar. Jadi kalau orang-orangnya bipolar, pas dia lagi ngomong besar kayak gitu, misalnya ada orang mau menuntut dia, ternyata memang dia ada gangguan bipolar, ya nggak bisa dituntut karena memang sakit. Iya. Agak berbeda dengan orang yang berusaha menipu orang lain. Pada orang-orang dengan narsistik atau orang-orang dengan psikopat, kepribadian psikopat antisosial atau borderline yang dia kepingin menipu orang lain dengan menonjolkan superficial charming agar orang tertarik dengan dia, maka itu bisa dituntut karena dia sadar ketika dia melakukannya dan dia dapat bertanggung jawab. Kalau secara pasal undang-undang, kalau seseorang di luar kesadarannya karena kehilangan akalnya dan dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kehilangan akal sehatnya, maka dia tidak dapat dihukum. Oke. Jadi hati-hati ya Anda membedakan, bisa dirunut mungkin ini ketika itu dia ada di fase maniak dalam kasus bipolar gitu ya. Makanya dia mulai ngomong yang besar, saya punya perusahaan banyak, saya mobil banyak, mobil mewah, kalau orang lain punya 1-2 mah itu sampah. Saya punya keturunan darah ningrat ya. Saya bukan orang yang sembarang gitu. Itu bisa jadi menjadi satu gejala gitu ketika dia mengalami fase maniak itu ya. Iya. Oke. Nah, ini pentingnya menegakkan diagnosa berarti kan. Nah, kamu ini dengan maksud tertentu atau enggak ini kayak gitu. Ini pasti punya trik sendiri gitu ya, sebagai psikolog atau psikiater untuk menegakkan itu gitu, untuk bisa dikatakan punya maksud tertentu gitu loh. Itu bagaimana dok? Kalau bisa dibocorkan di sini? Ya kita harus anamnesis dulu ya. Anamnesis, makanya kalau bisa ketemu psikiater tuh tatap muka langsung. Kalau pertama kali itu akan lebih bagus. Kecuali kalau udah stabil, Anda mau telekonsultasi silakan. Tapi kalau pertemuan pertama, lebih baik kita sarankan harus ketemu langsung. Kenapa? Karena sebagai psikiater, mungkin psikiaternya kelihatannya diem aja kayak Kogideon sekarang ini, diem aja mandangin saya, tapi sebenarnya saya menganalisa. Saya ini observasi. Ya jadi kalau psikiater itu kalau ngadepin pasien itu kita observasi semua.
Mulai dari penampilannya dia, cara ngomongnya dia, susunan katanya, isi pembicaraannya, perilakunya dia, kemauannya dia, persepsinya dia, apakah ada halusinasi apa enggak, omongannya realistik apa enggak, itu kita nilai semua. Pantesan ya kadang-kadang saya ke psikiater tuh mahal-mahal. Kok diem aja sih dia? Oh, sedang menegakkan diagnosa, anamnesis ya. Jadi kalau kita contohnya ya, misalnya kalau pasien yang bipolar lagi fase mania, maka kita akan lihat penampilannya dia. Biasanya penampilannya dia itu akan terkesan lebih wow dari biasanya. Jadi dia mungkin pakai pakaian yang norak, warna yang ngejreng, merah, kan lagi mania, pink. Ya karena lagi mania biasanya cirinya gitu. Atau mungkin kalau perempuan pakai baju seksi, bahkan mungkin dia bisa tanpa busana kalau pas lagi gangguan psikotik ya. Itu bisa seperti itu. Karena dia lagi pede banget tuh, confidence-nya meningkat kalau orang lagi mania. Iya. Itu kita nilai pakaiannya, apakah seperti dia biasanya ataukah enggak gitu. Kemudian setelah dari kita lihat kesan umumnya, kita akan lihat pembicaraannya dia, nyambung apa enggak. Misalnya kita tanya A, jawabnya dia tuh A atau jawabnya Z. Kalau jawabnya Z kan berarti nggak nyambung. Kalau nggak nyambung artinya? Udah psikotik kan. Gitu. Udah psikotik itu ya udah sakit gitu kalau nggak nyambung. Jadi bisa ditegakkan bahwa dia nggak sadar gitu dengan apa yang diucapkan. Iya, karena nggak nyambung. Kita nanyanya, kita ngomongnya nggak nyambung gitu. Loncat-loncat gitu ya? Bisa ya, itu juga salah satu cirinya. Kalau bipolar itu cirinya dia isi pembicaraannya dia loncat-loncat, flight of ideas. Ya, ide-ide yang banyak dan berlompatan. Nggak bisa fokus dong ya. Nggak bisa fokus. Ini bener. Belum selesai ke sana, ini belum selesai ke sana. Oke. Nyambung sih nyambung, tapi sebentar ngomong ini satu paragraf, loncat ke ide yang lain, ngomong yang lain. Terus juga isi pembicaraannya dia, yaitu tadi waham grandies itu salah satu cirinya. Dia merasa dirinya memiliki banyak perusahaan dan lain sebagainya. Atau bisa juga pada bipolar ada salah satu cirinya waham erotomania. Merasa semua orang menyukai dia dan naksir dia. Naksir secara seksual itu juga bisa. Iya. Bahwa itu loh dia loh mau ML sama saya, mau ngajak saya berhubungan. Padahal ya sebenarnya nggak ada yang kayak gitu. Tapi dia merasa dirinya sangat cantik, sangat menarik dan semua orang menyukai dia dan tertarik secara seksual dengan dia. Itu juga salah satu cirinya. Dan biasanya salah satu ciri dari orang-orang dengan bipolar yang fase mania, nafsu seksnya juga akan meningkat sehingga dia akan memiliki ide-ide seksual yang lebih daripada biasanya. Terus kemauannya juga meningkat. Kemauannya meningkat, jadi tengah malam dia nggak bisa tidur, kepingin bikin usaha ini, pengen nulis buku, kepingin bikin lagu, kepingin main musik, bisa macam-macam. Bisa jadi atau bisa juga doa terus. Itu juga salah satu cirinya. Merasa dirinya mendengar suara Tuhan, jadi aku harus banyak berdoa, terus doa terus sampai berlebihan. Nah kalau kerjaannya sebagai pendoa kan doa terus memang. Nah itu, berlebihan nggak? Berlebihan ya. Kalau berlebihan itu nggak baik. Ada loh pasien yang pendeta bipolar itu juga ada. Itu bener ada. Jadi kalau pas dia lagi kayak gitu dia dengar suara Tuhan katanya. Oke. Ya ternyata ini waham ini banyak sekali ya. Ternyata bukan cuma kebesaran aja tapi banyak tadi ya. Secara penampilan dia merasa paling cantik. Yang bikin bingung kan itu beda tipis gitu dengan pribadi-pribadi yang narsis itu tadi. Kalau narsis dia malam masih bisa tidur, dia nggak sampai kepingin ada banyak ide enggak, dan dia biasanya ada intensinya apa? Misalnya kalau orang-orang yang psikopat itu kan ada intensi untuk menipu ya, antisosial, dia melawan aturan, mungkin dia menunjukkan dia memiliki perusahaan ini, perusahaan itu, tujuannya agar orang mau investasi di dia, mau ikut dia join perusahaannya, akhirnya nilep duitnya, itu kan bisa. Jadi kalau yang orang dalam fase maniak, bipolar nggak bisa dituntut, tapi kalau yang narsis ini karena punya sebuah maksud tertentu untuk menipu, wah ini penipuan berencana ini harusnya berat hukumannya ini. Ya, itu bisa dihukum. Oke. Tapi kan nggak bisa dipulihkan ya. Kalau apa? Kalau yang psikopat seperti itu. Kalau psikopat itu kan kepribadian, sulit. Itu cenderung sifat kepribadian. Tapi kalau bipolar itu bisa terkontrol stabil dengan pengobatan. Jadi kalau dikasih obat penstabil moodnya stabil, dia nggak akan mania lagi. Jadi harapannya obat bipolar itu orang tidak akan mengalami fase itu dengan secepat
biasanya mood swingnya itu dan nggak se-ekstrim biasanya nggak gitu. se-ekstrim biasanya. Jadi dia lebih stabil. Kenapa? Di satu sisi kalau untuk pasien mereka tuh sangat seneng loh kalau mereka itu lagi hipomania. Saya nggak bilang mania, lagi hipomania mereka seneng. Kenapa? Karena bawaannya tuh ceria, ngomong ceria, pede, berani. Mereka nggak suka kalau mereka lagi fase depresi. Sebaliknya kalau untuk keluarga mereka malah mungkin udah deh kamu lebih baik kamu agak-agak disforik itu agak-agak depresi daripada kamu mania belanja banyak ngerepotin orang, nafsu seks sana sini, ngomong besar, bertengkar sama orang ya kan, menghina orang lain, akhirnya nanti kamu masuk ke dalam kasus hukum, lebih baik kamu diem gitu. Wah, ini menarik ya. Ini malah kita jadi ngomongin kasus bipolar. Bipolar itu kan ada dua kutub yang berbeda. Kayak ada dua musim yang berbeda gitu, yang saling berbeda dengan yang lain. Nah, ini obatnya apakah untuk dua musim itu juga gitu? Atau gimana? Penstabil itu di tengah-tengah aja ada atau obat gimana? yang untuk dua musim, yaitu yang penstabil mood atau antipsikotik itu bisa diminum 2 musim. Tapi kalau kayak pas lagi depresi, kita biasanya kasih antidepresan. Soalnya kalau pas dia lagi depresi banget, dia jadi nggak semangat, kepingin mati. Nah, di sana kita perlu kasih obat antidepresan supaya dia happy. Karena kan perubahan moodnya ekstrim ya. Iya. Jadi kalau kebablasan semangatnya dengan penstabil itu diharapkan menjadi pribadi yang ceria gitu, yang malah disukai gitu ya. Karena keduanya nggak baik. Orang kalau lagi depresi dia pengen mati, mau bunuh diri, nggak baik. Tapi sebaliknya kalau dia lagi mania, dia semua mau dibeli, semua mau dikerjakan, tapi nggak ada yang tuntas. Itu juga bisa bahaya, menghabiskan duit loh. Iya. Kalau fase depresi mungkin lebih banyak menyendiri, lebih banyak diem, menyalahkan diri sendiri, lebih nggak ngerepotin itu tadi kan. Tapi kalau yang itu kan lebih lebih eksplosif gitu, mengganggu sekitarnya malahan. Iya dokter. Oke, kini ku tahu ya perbedaan antara semuanya itu. Ternyata ya ada sebuah analisa yang mendalam gitu ketika orang itu mulai ngomong gede, bluffing, saya begini. Bahkan tadi saya mencatat bahwa orang-orang di kalangan rohani pun bisa mengalami hal seperti itu gitu ya. Bisa, hanya saja mungkin karena mereka tidak berani open up karena kan masih terstigma. Tapi banyak juga loh, ya saya salut juga sih, beberapa pasien saya bilang, dok ini menjadi suatu mungkin Tuhan mengizinkan saya mengalami ini supaya saya menjadi contoh bahwa kalangan gereja tidak seharusnya menstigma orang-orang dengan gangguan jiwa. Iya. Bahwa sebenarnya masalah kesehatan mental bisa terjadi di siapapun, bahkan di kalangan rohaniwan sekalipun. Iya. Untuk itu Anda harus sadar untuk berobat pada yang profesional ya. Cari Dr. Aimin Nugroho SPKJ. Makasih dokter. Ya, thank you. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.